Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Ramadan 1443 Hijriah. Nikmatnya ibadah, indahnya berbagi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kajian Islam ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yap. Karena dengan bersyukur ternyata kalau kata para ulama akan semakin membuat hati kita bahagia. Iya. Dan dengan bersyukur Iya. akan lebih mengundang nikmat-nikmat yang lain. Iya, daripada mungkin menggerutu ya paling membuat muka kita lebih cepat tua. Iya. Mungkin orang juga melihat kita tidak nyaman. Ini kok ini orang hidupnya penuh dengan masalah ya gitu. Nah, Masya Allah. Ya, dan kalau kita melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, suasana-suasana seperti ini, harusnya sih semakin semangat, semakin bersyukur bisa bertemu Ramadan. Iya. Apalagi di 10 terakhir di akhir bulan Ramadan ini ya. Iya. Nah, dan pasti momen ataupun saat-saat seperti ini akan menjadi saat yang sangat kita rindukan nanti. Selalu dirindukan. Iya, dan tentu berbahagialah di antara kita yang bisa memakmurkan 10 terakhir bulan Ramadan. Betul. Ini. Iya. Dan bagi pemirsa kita ataupun bagi pendengar yang domisili di area Kendari, sebenarnya masih bisa saja bergabung di Masjid Muaz bin Jabal ya. Iya. Caranya sangat mudah. Tinggal daftar di link itikaf.icm.or.id dan setelah itu persiapkan keperluan pribadi dan langsung merapat. Iya, dan tentu ini sangat memudahkan bagi para mutakif untuk bisa memakmurkan bulan Ramadan ini. Betul banget. Dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan tentu kalau kita merujuk penjelasan dari para asatidz kita sebelumnya bahwa ternyata di akhir bulan Ramadan itu Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Betul. Iya, artinya bersungguh-sungguh memakmurkan bulan Ramadan. Dan dengan semoga ya saudara-saudara kita yang hadir di sini juga adalah bagian mengikuti contoh dari Nabi. Amin. Semoga. Iya. Jauh dari rumah, meninggalkan rumah, anak dan istri. Bagi yang sudah punya anak, bagi yang sudah punya istri. Iya. Iya. Dan di sini sudah punya istri semua ya. Kayaknya masih ada deh yang biasa senyum-senyum itu berarti belum ya. Nah, tapi kalau di 10 hari terakhir ini kita sebenarnya memang dianjurkan untuk memperbanyak satu doa sih sebenarnya. Doa apa tuh? Doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Iya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu anni. Oh iya. Dan tema ini yang akan kita bahas. Iya. Iya. Bagaimana kita menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kepada teman-teman sekalian nggak apa-apa ya bilang teman-teman. Iyalah. Kita sapa dulu Ustadz kita ya. Oh iya ya. Ya. Dan di kesempatan ini akan bersama Ustadz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizullah Ta'ala akan memberikan nasihat atau memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kiat-kiat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Dan tentu kalau dulu kita pernah sekolah ketika punya salah sudah dihadapkan ke kepala sekolah. Pilihannya cuma satu, adalah dikeluarkan dari sekolah. Iya. Tapi tiba-tiba ternyata mungkin dari komite sekolah atau siapa tiba-tiba ada kebijakan baru, ternyata kesalahannya diampuni dan boleh lanjut sekolah. Masih diberi kesempatan. Iya, dan itu sangat-sangat terasa bahagia ya. Lega banget. Iya, bagaimana kalau misalnya kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu lebih dari lega sih kalau bisa kita katakan. Iya, oleh karena itu mungkin untuk lebih mengetahui bagaimana menuju salah satu di antara ciri dan karakteristiknya para ulama menyebutkan sebagai syahrul maghfirah atau bulan pengampunan, dan memang ini telah disebutkan juga oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat
bahwasanya datang kepada kalian syahrul Ramadan, syahrul mubarak, ya, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ya, dibuka pintu-pintu surga, menunjukkan banyaknya rahmat yang turun, kemudian juga ditutupnya pintu-pintu neraka, itu juga menunjukkan banyaknya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Seperti yang antum sebutkan tadi ya. Dalam sebuah hadis disebutkan innalillahi utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam di bulan suci Ramadan. Jadi memang tepat. Setiap malam Ustaz ya? Setiap malam. Ya. Masya Allah. Bahkan Nabi SAW beliau justru menyebutkan bahwasanya alangkah meruginya seseorang ketika dia mendapatkan bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau bersabda, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaqa ya qabla an yughfaralah. Sungguh merugi seseorang, dia mendapatkan bulan suci Ramadan, kemudian dia melewati bulan suci Ramadan tetapi dia melewatinya tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang berkenaan dengan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya memang bulan suci Ramadan ini betul-betul adalah bulan pengampunan. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha sebagaimana yang disebutkan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Nah, seperti pertanyaan antum misalkan, mengapa, apa urgensinya kita harus mendapatkan ampunan Allah? Ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Kenapa demikian? Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pintu dari segala kebaikan. Kita tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan apabila kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam ketika beliau bermaksiat, walau itu teriwayatkan kepada kita hanya satu kali saja kan? Tidak ada riwayat lain yang menyebutkan Nabi Adam alaihissalam melakukan perbuatan maksiat kecuali cuma satu itu. Tetapi beliau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan beberapa kalimat kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu kalimat dalam doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jikalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minadh zalimin. Ya. Sungguh kami benar-benar termasuk lanakunanna minal khasirin. Kami benar-benar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi kita apabila tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Pasti itu. Nah, Ustaz. Banyak sisi yang bisa kita melihat. Yang pertama, bahwa dosa ini akan melahirkan karena kita memohon ampun karena kita berdosa. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah orang yang bertaubat. Dosa ini akan melahirkan iqab yang pertama, hukuman di dunia ini, ya, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Pasti apakah kita merasakan atau kita tidak merasakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini, ya, bahwa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang menimpa kepada diri kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, yaitu perbuatan dosa yang kita lakukan. Dari sisi rezeki juga terkadang mungkin ya, kita mungkin memiliki suatu perencanaan, tiba-tiba mendapatkan halangan. Salah satu di antara kemungkinan besarnya adalah karena perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda la yuhramu rizqu bidzambin yusibuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salah seorang hamba benar-benar dia diharamkan dari sebuah rizki karena dosa yang dia lakukan, ya. Belum lagi dosa ini merupakan penghalang dari kebahagiaan, itu jelas, ya.
penghalang dari kebahagiaan. Jadi kalau kita melihat aspek-aspek mengapa kita harus mendapatkan ampunan Allah, yang jelasnya kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah, kita pasti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, saya rasa tidak ada di antara kita yang ingin menjadi orang yang merugi. Semua kita ingin beruntung kan? nah, Iya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang bertaubat. Ya. Kita tahu bahwasanya dosa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dosa karena Allah yang huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Untuk sebuah hikmah, dosa diciptakan untuk sebuah hikmah. Yang pertama, agar ketika kita mengetahui, kita menghindarinya. Itu yang pertama, hikmah yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Di antara maknanya adalah dia menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Dan agar ketika seseorang terjatuh ke dalamnya, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hikmahnya. Jadi hikmahnya agar ketika seseorang belum terjatuh, dia menghindarkan diri darinya. Dan hikmah yang kedua, agar ketika dia terjatuh padanya, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karena itu Allah memiliki sifat Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, ya, laula tudnibun, ya, atau laulam tudnibu, jikalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu biqaumin, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yudnibun thumma yastaghfirun. Allah akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Artinya Allah sangat mencintai pengampunan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai. Walaupun misalnya ketika orang itu merasa kayaknya saya belum punya dosa deh gitu. Artinya kan setelah dia memohon ampun, apakah harus memohon ampun terus, Ustaz? Setiap waktu, setiap saat ada waktu selalu meminta pengampunan dari Allah, Ustaz. Nah, iya, ini merupakan petunjuk dari Nabi SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Masya Allah. Iya, betul. Nah, kalau Nabi SAW saja, seseorang manusia yang terbaik, yang maksum, yang terjaga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah. Oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya, ya, yang telah lampau di masa yang akan datang, masih mengucapkan ini. Iya. Maka apatah lagi kita. Betul. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi bukan persoalan apakah kita tenang atau tidak tenang, karena ukuran persoalan tenang atau tidak tenang ketika kita kembalikan kepada diri pribadi masing-masing ini sangat relatif. Ada juga yang bermaksiat. Ada orang yang tenang-tenang saja dengan dosanya kan? Nah, betul. Ada. Ustaz. Tetapi yang ukuran adalah ketika dia dijadikan keimanan sebagai barometer. Karena ketika iman itu semakin meningkat, pasti dia akan tidak semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin merasa tidak tenang dengan dosa-dosa yang dia miliki, walaupun dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Masya Allah. Berarti ada hubungannya juga dengan kadar keimanan, Ustaz, ya? Nah, ada hubungannya dengan kadar keimanan seseorang, sehingga tentu saja bahwa kita senantiasa membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap hari Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita di setiap solat kita. Bukankah di setiap solat wajib, ya, setelah kita salam kita beristighfar kepada Allah. Nah, betul. Ya. Kemudian bukankah di dalam solat juga kita di sana banyak kalimat-kalimat terkait dengan iman, terkait dengan tauhid kita, ihtisab terkait dengan keikhlasan kita dalam beramal. Ini tidak ada yang tahu kadarnya. Nah, sehingga apakah diterima atau tidak? Apa diterima atau tidak? Dan tidak mungkin seorang yang beriman dia tidak akan pernah merasa bahwasanya atau merasa pede dengan satu amalan yang dia lakukan. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu begitu banyak. Oleh karena itu para ulama salaf mereka mengatakan di antara perkataan-perkataan mereka yang patut untuk kita tulis dengan tinta emas, kalau seandainya saya mengetahui ada satu amalanku yang diterima, ya, sungguh itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya. Satu aja. Satu amalan loh ini. Ya. Tidak ada yang kita di antara kita yang mengetahui
Tetapi justru di balik harapan itu, di balik rasa harap kita akan amalan kita, di balik rasa takut kita kepada Allah, justru disitulah muncul kebahagiaan. Masya Allah. Karena rasa harap dan takut ini akan mendorong kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang yang benar keimanannya, dia justru ketika melakukan kesalahan, dia justru akan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjauh, Ustaz ya? Bukan. Ya. Antum kalau benar, kalau orang yang benar, ketika antum bersalah sama orang, pasti antum akan berusaha untuk datang minta maaf kan? Iya, betul. Tapi kalau antum orang yang salah, ketika antum bersalah pasti antum malah lari. Iya. Lari dari kesalahan. Lari dari kesalahan. Nah, orang-orang yang keimanannya masih perlu untuk, atau bukan ya, orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah, justru ketika mereka berdosa, mereka semakin lari dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal kan ya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah? Antum lari kemana saja, antum tidak akan pernah mendapatkan ketenangan selagi antum mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah. Karena dosa ini mewariskan kegelisahan. Dosa ini, ingat, mewariskan kegelisahan. Wal ithmu, kata Nabi SAW, mahaka fi nafsika wa karitan yattali alaihin nas. Dan dosa itu adalah apa yang menyesakkan dadamu dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahui itu. Itu alamat dosa. Dosa. Berarti kalau ada orang, ada yang dengan melakukan perbuatan dosa ternyata dadanya juga tidak sesak, itu berarti ini yang perlu dipertanyakan, ini hatinya, Ustaz ya? Betul. Kita harus lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, akhta'a khati'atan, ketika dia melakukan sebuah dosa, ya, nakatat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada nokta hitam di dalam hatinya. Ya. Kalau dia bertobat, ya, faidha huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Apabila dia bertobat, beristighfar, ya, meninggalkan perbuatan ini, maka hatinya kembali mengkilat. Wa in ada, kalau dia mengulangi kembali, ya, zida fiha, maka akan bertambah, ditambahkan nokta itu pada hatinya. Hatta ta'luwa qalbahu, hingga nokta hitam ini akan menutup hatinya. Dzalika ar-ron, itulah ar-ron yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ada ron dalam hati mereka disebabkan perbuatan yang senantiasa mereka lakukan. Ayat ini dalam surat Al-Mutaffifin menyebutkan tentang perbuatan orang-orang yang dibagikan catatannya dari kirinya. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin, fawailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celakalah pada hari ini orang-orang yang mendustakan. Kenapa mereka mendustakan? Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ron di dalam hati mereka itu disebabkan perbuatan yang selama ini mereka lakukan. Jadi terus-menerus berbuat dosa, awalnya mungkin dia tidak tenang. Betul. Tapi mungkin karena pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh hal yang lain, dia dikuasai oleh syahwatnya, dia terus mengulangi kembali hingga nokta itu kemudian menutup hatinya, maka dia pun menjadi tenang. Sebenarnya bukan tenang itu. Bukan tenang. Sudah buta hati. Mati rasa. Mati rasa. Artinya sudah tidak sensitif lagi. Tidak sensitif lagi. Nah, ini yang mungkin perlu kehati-hatian ternyata, Ustaz ya. Tatkala dosa itu tidak pernah kita memohonkan ampun, akan menjadikan justru semakin lama, ya, justru dosa itu akan menutup dan mematikan hati. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah tatkala kita sudah mengakui dosa, sudah mengetahui bahwa kita pernah melakukan dosa, apakah ada langkah-langkah ya, atau cara untuk kita tempuh supaya kita bisa mendapatkan sebab-sebab itu menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan Allah, Ustaz? Ya. Pertama, saya sudah jelaskan tadi bahwasanya tidak ada di antara kita yang mengetahui apakah betul-betul kita sudah diampuni atau tidak. Mengetahui dengan pastinya tidak. Tetapi, ya, kita diberikan petunjuk oleh Nabi SAW, baik melalui Al-Quran maupun melalui Sunnah, agar dengannya kita mengikuti jalan ini, yang tentu saja
janji Allah itu benar, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya. Bahwa yang pertama, tentunya orang-orang yang atau dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika seseorang bertobat dengan dasar dengan ikhlas. Sehingga nilai tauhid ini sesuatu yang sangat penting dalam diri seorang hamba yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga seseorang yang bertauhid, ya, mereka adalah orang-orang yang terbuka pintu baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertama tauhid Ustaz ya? Ya, bertauhid. Artinya kita tidak menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya sebagaimana yang disebut oleh para ulama, adalah kita mengetahui itu sebuah kesalahan, ya, yang kita lakukan, menyadari dan kita menyesalinya. Mengakui kesalahan Ustaz ya? Iya, an-nadam, penyesalan. Kemudian yang kedua adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertaubat sebagaimana seseorang yang bersalah kepada orang lain. Nah, tentunya maaf itu ketika dia datang kemudian dia mengungkapkan, mengakui kesalahannya di hadapan kita, kemudian dia meminta maaf bagi kita. Nah, tentu dengan demikian kita mengetahui dan kita akan memaafkan bagi orang-orang yang memang memiliki kelapangan hati. Walillahil mathalul a'la. Bahwasanya orang-orang yang bertaubat tentu bukan hanya sekedar dia menyesali sebuah kesalahan, tetapi dia harus mengungkapkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Jadi orang-orang yang bertaubat, ya, dengan taubat nasuha dia menyesali, beristighfar kepada Allah dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka mereka ini yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal dia sudah bertaubat Ustaz. Dia mengakui kesalahannya, dia menyesal, dia bertaubat. Tapi mungkin qadarullah dalam kesempatan yang lain dia tiba-tiba terjerumus lagi ke dosa yang sama Ustaz. Kembali lagi berarti. Iya. Ya. Selagi dia betul-betul tulus dalam bertaubat, ya, maka beberapa kali pun dia mengulang kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada dirinya. Masya Allah. Ya. Kecuali dia memiliki pemahaman seperti ini, misalkan, oh Allah kan Maha Pengampun, pasti diampuni lagi nanti. Pasti diampuni lagi. Gitu, ya udah buat dosa aja terus. Saya sengaja. Ini kalau orang seperti ini berarti ada kemunafikan dalam dirinya. Ya, ada kemunafikan. Boleh jadi orang-orang seperti ini dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, karena taubat itu juga adalah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, taubatnya kita itu juga merupakan taufik dari Allah. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama melakukan taubat. Manusia pertama yang melakukan kesalahan dan manusia pertama yang melakukan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika telah mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam pun alaihissalam beliau mendapatkan beberapa kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada beliau, maka beliau bertaubat kepada Allah. Sehingga Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula halnya dengan kita. Ya. Kita bertaubat kepada Allah itu juga merupakan bagian daripada taufik. Nah, orang-orang yang memiliki jiwa kemunafikan seperti ini, yang mereka lari, ya, maka bisa jadi, ya, Allah Subhanahu ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Jikalau seandainya Allah mengetahui dalam hati mereka ada kebaikan, orang-orang kufar ini, sungguh Allah akan menjadikan mereka mendengar. Tapi karena Allah tidak mengetahui, kalaupun mereka dijadikan mereka akan berpaling. Orang-orang seperti ini yang memiliki kemunafikan, yang mereka berbuat makar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala,
maka sangat rentan bagi orang-orang seperti ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dan ini mungkin menjadi sebuah catatan penting buat kita agar jangan bermain-main dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Artinya hari ini kita mohon ampun, besok berpikir pasti diampuni lagi, akhirnya berdosa lagi gitu. Beda kadarnya seseorang yang bermain-main dengan seorang pelaku dosa besar. Ya. Mungkin orang ini melakukan dosa pembunuhan sampai 100 bahkan ada orang yang membunuh di zaman dahulu. Itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bermain-main dengan agama di masa para sahabat, masa Rasulullah SAW, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang paling besar perutnya, yang paling banyak makannya, dan takut ketika berhadapan dengan musuh melebihi kecuali sahabat-sahabat Rasulullah. Ada seorang sahabat mengatakan, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya orang ini takut. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sementara mengendarai kuda. Dia didahului oleh wahyu. Sambil dia memegang di belakang Rasulullah SAW terseret-seret, itu diriwayatkan. Dia mohon maaf kepada, ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya hanya bermain-main saja. Itu untuk menghilangkan kepenatan karena kita habis berperangkat. Rasulullah membacakan firman Allah, Qul abillahi wa ayatihi. Katakanlah, apa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya kalian bermain-main. La ta'tadiru, tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini berbahaya. Jadi bukan permasalahan besar kecilnya, besar kecilnya juga. Tapi ketika seseorang itu bermain-main, sama seseorang misalkan pelaku pezina dengan orang yang menghalalkan zina, dosanya lebih besar yang mana? Yang menghalalkan zina, walaupun dia tidak melakukan perzinahan. Tapi dia sudah menghalalkan. Tapi dia menghalalkan bahwasanya zina itu boleh. Siapa yang larang? Tapi dia sendiri memang dia tidak mau berzina. Tapi membolehkan. Tapi dia membolehkan. Dosanya lebih besar mana? Lebih besar dia. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Menariknya adalah kita sampai lupa kalau ada jamaah yang mau bertanya. Iya, silakan, kami langsung persilakan. Masih ada waktu beberapa menit ke depan yang ingin bertanya. Mungkin satu pertanyaan kali ya. Satu atau dua boleh. Silakan. Dan nampaknya memang tidak yang mau bertanya juga. Ada yang mungkin kalau gitu ada gak? Di sini juga nggak ada. Kalau gitu anak yang bertanya deh kalau gitu. Tanyanya apa deh? Berkaitan dengan dosa, Ustaz. Memang kan kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Ustaz. Tapi ada tidak dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah dosa yang tidak diampuni? Tidak ada. Semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sejauh seseorang itu bertaubat, maka Allah pasti akan ampunkan sebesar apapun dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jikalau seandainya dosamu itu sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku akan mendatangkan engkau dengan ampunan sebesar itu juga. Sebesar itu pula. Nah, berbeda permasalahannya ketika seseorang meninggal. Apakah dosanya diampuni atau tidak? Ini ada dua dosa di sini. Ada dosa yang berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Apakah Allah mengampuni atau tidak? Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak akan ampuni. Ini berlaku bagi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil selain daripada syirik. Kalau syirik lain lagi, Ustaz ya. Orang yang meninggal dengan membawa dosa syirik, maka ini dosa yang tidak diampuni. Artinya dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik ini. Dan kalau dia syirik besar, ini akan menghapuskan seluruh amalan. Wah, bahaya. Kalau dia syirik besar, tapi kalau dia syirik kecil, amalannya tidak terima, tapi ini dosa besar, tapi ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak bertaubat ketika di dunia. Jadi kuncinya adalah selagi masih hidup,
seluruh dosa akan diampuni. Ampuni. Kalau Makanya perbanyak bertobat. taubat. Kalau bertobat. Nah, Ustaz ya. Ya. Kalau bertobat. Kalau sudah meninggal lain kalau lagi. sudah meninggal lain lagi. bisa jadi diampuni bagi dosa-dosa selain syirik. Iya. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Ustaz terkait dengan masalah pengampunan nih Ustaz. Biasanya kalau kita melihat pengampunan itu selalu identik dengan usia tua. Iya. Ingin bertobat ketika sudah tua. Nah, betul. Seakan masa muda itu bukan waktunya untuk bertobat, Ustaz. Nah. Iya. Sebelumnya saya tambahkan. Iya. Apabila dia meninggal atau dia bertaubat dalam waktu yang sudah tidak diterima taubat. Ada juga waktunya. Emang ada, Ustaz? Ada. Nabi SAW beliau bersabda, la tanqatiul hijratu hatta tanqatiut taubah wa la tanqatiut taubatu hatta tatlu syams min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan taubat ini tidak akan terputus sampai matahari itu terbit dari sebelah barat. Artinya kalau dia sudah terbit dari sebelah barat, ampunan tidak ada lagi. Ya, tidak akan diampuni meskipun seseorang itu dia mohon ampun akan dosa-dosanya. Iya. Ya, tetapi tentu di akhirat kelak ya dibawa kembali ke kaidah tadi, selain itu bukan dosa syirik, itu dibawa maisha Allah Subhanahu wa taala. Masyiatillah, ya, dibawa masyiatillah. Nah. Atau ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Artinya sudah sakaratul maut. Sudah sakaratul maut. Nah. Itu juga tidak diampuni, Ustaz. Iya. Artinya walau dia bertobat, ya dosanya akan tetap naik. Ya, tidak ditutupi di situ. Tetap dihisab berarti di akhirat. Iya, tetap dihisab. Allahu a'lam. Dan yang muda-muda apakah juga perlu bertobat? Gimana? Yang masih muda. Ya, masih muda. Yang penting kita sudah sebagai seorang mukallaf, seseorang yang dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat, berarti pada waktu itu sudah berlaku argo kan? Nah. Sudah berlaku argo. Kalau kita melakukan kesalahan itu akan dinilai sebagai catatan kesalahan. Nah. Maka kita membutuhkan taubat. Taubat ini atau istilahnya maghfirah. Itu sebenarnya maknanya adalah as-satr. Dia ditutupi. Ditutupi kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditutupi dan dijaga kita dari akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Hukuman dari kesalahan yang kita lakukan. Itu maknanya. Baik. Mungkin ini udah masuk maghrib ya? Sudah ya? Nah, 17.49 untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Lagi ya? Iya. Oleh karena itu kita harus mengakhiri acara kita di kesempatan ini. Sangat menarik dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 hari terakhir ini betul-betul kita mencari ampunan itu. Amin. Betul, dan kita cukupkan, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan, dan kita cukupkan subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yarfa'illahu allazina amanu يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Kajian Islam ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, pendengar dan pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu dalam pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, yang tentunya sebagaimana biasa akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Qudamah Zainal Mursalin LC hafizahullah ta'ala. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.